Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kalian nontonnya di waktu kapan. Di video sebelumnya saya sudah review tentang tanaman hidroponik saya. Dan hari ini sebenarnya ini hari-hari yang sama ya, tapi karena videonya saya buat berbeda ya, saya sebut hari ini saja. Tanggal 22 Agustus 2021 saya akan review instalasi hidroponik sistem DFT yang saya miliki. Nah, ini saya rekamannya dari sudut sebelah sini ya. Kalau yang video satunya di sebelah sana, mungkin ada agak silau. Ya, saya akan mundur ke sini. Nah, ini instalasi hidroponiknya. Ini menggunakan sistem DFT. Jadi di dalam pipanya masih ada tampungan meskipun listriknya dalam kondisi mati. Seperti saat ini juga mesin belum saya hidupkan, dan biasanya saya akan menghidupkan mesin itu ketika sekitar jam 9 pagi, dan akan saya matikan normalnya maghrib ya, karena saya kadang-kadang pulang kerja itu sudah sore, jadi saya matikannya maghrib. Sebenarnya dimatikan di waktu-waktu setelah asar juga nggak apa-apa, yang penting pada saat kondisi matahari terik atau panas itu kita berharap bahwa air yang berada di dalam tampungan itu tidak panas ketika ketika air dari tandon itu kita naikkan ke paralon, dan dia akan sirkulasi memutar sehingga yang ada di pipa ini tidak panas ya, tidak mengganggu tanaman kita. Nah, saya akan jelaskan ya bahan-bahannya, tapi saya tidak akan detail sih, tidak akan detail dengan harga ya. Gini, pertama untuk membuat instalasi seperti ini total lubangnya itu ada 138 lubang, karena memang saya buat berbeda ukuran jaraknya. Untuk 3 pipa yang pertama yang bawah ini 1, 2, 3 itu jaraknya saya buat antar lubang ini adalah 15 cm. Dengan panjang pipa itu kan normalnya adalah 4 meter ya. Kemudian di bagian atasnya saya buat jarak lubangnya adalah yang 3 di atas ini 1, 2, 3 itu 20 cm. Jadi total lubang dari 6 pipa ini adalah 138. Nah, sekarang saya akan jelaskan bahan-bahannya. Untuk membuat rangkanya saya menggunakan rangka baja, kalau mereknya TM, yang jelas saya cari yang paling murah di daerah terdekat saya. Untuk kanal C nya, kanal C itu yang seperti ini ya, yang saya pakai untuk sebentar. Kanal C itu ini ya, yang seperti ini dia, ini kanal C. Itu saya membutuhkan 5 batang. Kemudian untuk rengnya, reng itu untuk atap, untuk yang bagian bawah itu juga ada ya, untuk reng ini reng. Kemudian ini juga ini reng. Nah, ini ya, itu saya butuh 4 batang. Rengnya juga saya cari yang paling murah di daerah terdekat saya. Mungkin harga bisa berbeda, makanya saya tidak akan sebutkan harganya di sini. Kemudian pipa. Nah, pipa ini saya menggunakan pipa kalau mereknya yang saya gunakan Jinet. Sebenarnya sih merek apapun boleh, tapi untuk ukuran pipanya di sini saya menggunakan 2,5 in sebanyak 6 batang ya, 6 batang. Ya berarti otomatis termasuk tutupnya, topnya ini ya. Ini juga harusnya 6 pasang gitu. Kemudian untuk atap ini saya menggunakan plastik UV yang saya beli online saya beli, karena di daerah saya belum menemukan di mana tempat belinya. Saya sempat ada tanya beberapa teman juga nggak ada. Kemudian nah ini apa? Ini adalah selang ya, selang PE. Dan ini saya buat juga dengan pipa 3 in, ada potongan pipa 3 in. Kemudian ini tutup 3 in, dan saya lubangi kasih L ya di atasnya, kasih L. Kemudian disambung dengan pipa setengah. Ini L setengah in. Sambung ke sini, ini L lagi, dan ini juga pipa setengah in. Nah,
untuk yang setengah in ini saya butuh hanya satu batang ya, satu batang. Kemudian apalagi ini dibuat sendiri ya, ini saya lubangi pakai mata bor, kemudian saya pasang apa namanya nepel lulir ya untuk menyambungkan selang ini. Nah selang itu namanya selang PE, ini juga saya beli online ya. Ini ada total berarti ada 6 ya, ada 6 output di sini. Ini adalah output dari mesin ya. Kemudian disebar di sini. Kemudian setiap selang ini nanti akan mengalirkan air ke dalam pipa. Nah gini, kayak gini. Nah ini dia. Tapi ini mesinnya dalam kondisi mati sekarang. Oke gitu. Terus apa lagi ya? Oh, tali rapia. Kalau tali rapia ini ya memang hanya untuk ini aja, untuk apa namanya, menjaga supaya batang tomat ini tidak roboh gitu. Nih ada 2 ya. Kemudian oke, sekarang saya akan ambil dari sudut sebelah sini, kayaknya lebih jelas gambarnya. Nah dari sini. Nah ini di bagian sebelah sini itu kan berarti kalau di sana input airnya ke setiap pipa, di sini ini ada outputnya. Jadi begini dia outputnya. Ini dop dilubangi, disambung dengan L setengah in. Kemudian di sini ini pipa 2 in. Ini saya juga cari yang paling murah. Jadi pipa 2 in saya butuh satu batang juga. Jadi ini nggak saya lem supaya nanti bisa diputar karena lubangnya ada di pinggir ya. Kalau lubang ada di pinggir jadi ini bisa kita putar ya. Kalau misalkan kurang tinggi tampungan airnya, kita bisa putar ya. Ini jadi nggak dilem yang ini. Nah kemudian dia akan ngalir ke sini, kemudian di situ. Nah ini dialirkan ke sini lagi sampai nanti ke sini, sampai dia ini ya. Ini sisa, ini paralon sisa sini. Nah dia masuklah ke dalam tandon ini gitu. Nah jadi dari tandon itu nanti saya akan tunjukkan mesinnya. Dari tandon ini dia akan sorry sebentar. Oke. Dari ini kan tandon, jadi air dan nutrisi itu di sini. Di dalam ini ada mesin, kemudian dikeluarkan dari sini paralon ini, naik ini, kemudian naik ya, naik ke itu tadi bagian yang untuk menyebar airnya tadi ya gitu, dan masuk ke setiap paralon. Nah di sana nanti ketika sudah sampai ke batas tampungan, di sana kan ada outputnya, dia akan keluar melalui paralon ini, output ini, nanti masuk lagi ke sini. Jadi gitu, jadi sirkulasinya seperti itu. Kemudian apalagi nih bahan-bahannya nih, berarti ya ini saya beli juga yang paling murah. Pokoknya ini karena saya juga baru pertama kali dan ini uji coba, jadi saya beli yang paling murah. Tapi saya harganya sekali lagi lupa, saya sering lupa kalau beli harga kayak gini, apa masalah harga-harga itu ya. Terus ya berarti ya untuk yang lain ya seperti baut kanal ini ya, baut ini juga kita harus beli, disesuaikan saja. Kalau saya kemarin sih habis 3 bungkus yang isi 100, isi berapa ya, isi 100 atau 50, isi 100. Kok banyak sekali ya, isi 50 kali ya. Ya pokoknya dihitung lah, ini 3 ini 2 kan, masalahnya juga banyak juga yang kita butuhkan kalau baut ya. Ya diperkirakan aja lah, saya agak lupa ini. Ini paralon ini juga ini sisa saja ya, jadi nggak usah bingung dengan itu. Nah kalau atap ini, ukuran atap ini saya beli ukuran 2 meter kali 4 meter ya, dan saya pasang menggunakan ini, saya jepit-jepit aja. Ini saya jepit aja pakai jepitan, ini jepitan apa? Jepitan kertas. Tapi sebelumnya di atasnya ini saya kasih double tip, jadi karena saya masangnya ini sendirian. Sorry ada motor lewat ya. Karena saya masang atap ini sendirian, pokoknya semua saya buat instalasi ini sendirian ya. Jadi memang untuk masang atap ini juga saya kesulitan, jadi saya pasang double tip dulu ya, baru saya jepit-jepit itu ya.
begitu. Di belakangnya sengaja nggak saya potong ya, meskipun ada sisa saya biarkan aja ke bawah ya, sekalian untuk menutup dari jalan ya. Itu terus mungkin ini ya saya tunjukkan isi di tandonnya ya. Oke, ini saya matikan dulu, kita akan lihat di tandonnya. Oke, saya lewat belakang kalau untuk melihat di tandon. Jadi begini, ini jepitannya saya lepas dulu nah, supaya ini bisa kita buka. Nah jadi gini, ini adalah gentong yang berisi tampungan air. Nah, kita buka dulu nih. Oke, nah kita lihat, nah itu tampungan air dan nutrisinya ada di situ. Nah mesinnya itu yang saya bilang tadi, Yamano WP104. Ini setelah mesin hidup dia akan naik ke sini, ke paralon ini, kemudian nah dia akan ke situ, dan ini ke atas, kemudian menuju ke bagian itu tadi ya, penyebaran itu. Ini saya tunjukin aja, aduh nggak kelihatan ya. Nah itu dia ke situ, jadi nanti naik dan masuk ke masing-masing paralon. Kemudian setelah dia masuk ke paralon dan dia akan mengalir ke ujung, di ujung sana ada pembuangan dan nanti masuknya ke sini. Ini kenapa saya kasih saringan, karena saya khawatir kalau kotor ya. Jadi kalau misalkan kotor dia akan ke sini, nanti tinggal dibuang saja. Nah, kenapa kok di sini nggak dikasih saringan? Karena saya memang tutup. Nah, di atas ini saya tutup gini. Jadi kemungkinan untuk masuk kotoran itu kecil. Nah, begitu. Ya. Oke, itu untuk tandon. Oke teman-teman semua, itulah tadi review tentang instalasi hidroponik saya. Dan jika ada saran khususnya ya, kalau pertanyaan kayaknya nggak ada, mungkin saran, karena saya memang pemula dan baru kali ini saya membuat instalasi hidroponik. Bahkan pekerjaan saya setiap hari juga bukan masalah fisik, tidak pernah saya bekerja di baja ringan ini. Termasuk juga megang bor itu juga ya baru-baru ini, setelah inilah ya. Mungkin itu, kalau ada saran silahkan isi di kolom komentar ya. Jika bermanfaat video ini silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Tapi kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena subscribe itu pilihan ya, pilihan bagi para penonton sekalian. Oke, terima kasih. Oh iya, mungkin ada yang nanya, apakah bisa balik modal nih dengan tanam hidroponik seperti ini? Kalau itu modal saya bikin ini juga lumayan. Dan kalau masalah balik modal itu terus terang saya tidak terlalu berpikir yang jelas, karena ini skalanya hobi, skalanya untuk memenuhi keinginan atau kesenangan ya. Dengan tumbuhnya tanaman ini saja sudah senang sih gitu ya, sudah senang. Tapi ya tentu kalau teman-teman mau hitung-hitungan juga silahkan, tadi sudah saya sebutkan bahan-bahannya kan. Mungkin ada yang lebih baik untuk daripada beli bahan mendingan beli sayuran, ya bisa dimakan sekampung mungkin ya gitu kan. Tapi saya ya ini saya letakkan di depan rumah, tiap hari saya lihat ini saya sudah senang, mau kerja saya lihat ini, pulang kerja saya tengok ini lagi, malam-malam saya tengok ini lagi. Kadang kalau pulang dari musola saya mampir ke sini tengok-tengok ini. Wah, itu musolanya dekat nih di sana tuh. Oh, bukan di sana ya, musolanya ada di sebelah sana. Nah, sana ya pokoknya ke ujung sana lah, dan sebentar lagi juga saya akan gotong royong nih, makanya agak buru-buru buat videonya. Jadi kalau mungkin kurang enak dilihat ya mohon maaf ya. Ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.